Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas BAPJDM bersama saya Pak Aji. Di sini kita akan belajar tentang perusahaan dagang. Tetapi sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam proses pembelajaran perusahaan dagang, sebelumnya kita mengingat lagi kembali materi yang kita pelajari di kelas 10 di akuntansi dasar. Pada tabel, pada layar, saya sajikan tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Di situ, siklus akuntansi dimulai dari dokumen transaksi. Dokumen transaksi yang ada kemudian kita bukukan dalam jurnal umum. Setelah jurnal umum selesai, kemudian kita melakukan posting ke dalam buku besar. Di situ, dalam siklus akuntansi, buku besar dibedakan menjadi dua. Ada buku besar utama dan buku besar pembantu. Setelah proses posting kita selesaikan, maka langkah selanjutnya kita merekap di neraca saldo. Setelah neraca saldo selesai, maka kita membuat, walaupun seharusnya setelah neraca saldo di situ ada namanya ayat jurnal penyesuaian, atau kita membuat penyesuaian dulu baru ke neraca lajur. Setelah neraca lajur selesai, kita melanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan, dimulai dari laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan juga arus kas. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang jurnal umum, kita harus mengetahui lagi aturan tentang debit dan kredit terlebih dahulu. Bisa diperhatikan di data yang ada atau di slide yang ada. Di situ ada sajian tabel berisi tentang komponen jika bertambah dan jika berkurang. Komponen kas atau harta, baik harta lancar atau harta jangka panjang atau harta apapun, jika bertambah pasti akan ada di debit. Jadi komponen harta itu memiliki saldo normal di debit. Ketika bertambah pasti di debit, ketika berkurang di kredit. Jadi diingat-ingat, komponen harta berisi tentang kas, piutang, perlengkapan, peralatan, ataupun yang lainnya yang termasuk dalam harta. Jika bertambah pasti di debit, kemudian jika berkurang pasti letaknya di kredit. Kemudian komponen yang kedua di situ adalah komponen biaya atau beban. Itu jika bertambah pasti di debit. Perlu diingat-ingat dan perlu dipahami. Kemudian ada komponen pendapatan, itu ketika bertambah pasti di kredit, ketika berkurang di debit. Kemudian di situ ada komponen penjualan. Jika bertambah itu di kredit, kalau berkurang pasti di debit. Jadi komponen penjualan atau pendapatan perusahaan jasa dan penjualan itu pada perusahaan dagang, ketika bertambah itu pasti di kredit, kemudian ketika berkurang di debit. Kemudian ada komponen berikutnya, komponen hutang dagang di situ, ataupun hutang jasa. Ketika kalian pelajari di PAB di akuntansi dasar, ketika bertambah itu pasti di kredit dan ketika berkurang di debit. Dan komponen yang terakhir itu komponen modal, itu ketika bertambah itu di kredit dan juga ketika berkurang itu di debit. Jadi Anda semua perlu memahami aturan debit dan kredit agar nanti dalam proses pengerjaan jurnal itu bisa mencerna dengan baik, bisa memahami dengan baik, dan ketika mengerjakan itu bisa hasilnya tepat. Sedangkan ini merupakan contoh jurnal umum akuntansi pada jasa cuci motor. Pada tanggal 1 Januari, Tuan Riko menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor mengkilau senilai 15 juta. Dalam kasus ini, kita mengetahui bahwa uang 15 juta ini merupakan uang pemberian dari Riko sebagai pemilik usaha kepada perusahaannya. Jadi dengan transaksi seperti ini, maka diperoleh jurnal sebagai berikut. Perhatikan jurnal umum hasil jawaban dari soal latihan tadi. Untuk kolom debit, maka kita isi kas. Karena apa? Karena uang perusahaan bertambah, disebabkan Tuan Riko menanamkan uangnya untuk modal awal perusahaan. Jadi secara matematis maka kas dari perusahaan bertambah. Sesuai dengan mekanisme debit kredit, ketika kas bertambah maka diletakkan di debit, maka kas
debit 15 juta. Kemudian untuk kredit itu modal. Kenapa? Karena kas yang ditambahkan oleh Tuan Riko merupakan penanaman modal awal. Jadi untuk jurnal yang bisa kita lakukan untuk transaksi penanaman modal, debit kas 15 juta dan kreditnya modal 15 juta. Untuk berikutnya, pada tanggal 1 Januari diterima kas kantor sebesar 300.000. Dari transaksi tersebut bisa kita amati bahwa perusahaan menerima uang 300.000 secara tunai atas pekerjaan yang dilakukan. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Jurnal yang kita gunakan pada jurnal umum, maka untuk kolom debit itu kas, disebabkan karena perusahaan menerima uang atas jasa yang telah dilakukan senilai 300.000. Secara otomatis kas bertambah sesuai dengan mekanisme debit dan kredit. Jika kas bertambah maka kas berada di debit. Kemudian untuk kolom kredit maka kita isi pendapatan jasa. Kenapa? Karena kas yang kita terima atas jasa yang kita lakukan itu merupakan suatu pendapatan yang kita dapatkan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Secara otomatis maka jurnal untuk transaksi nomor 2 yaitu kas berada di debit senilai 300.000 dan pendapatan bertambah di sebelah kredit 300.000. Oke, kita berlanjut pada soal nomor 3 atau soal berikutnya. Di situ tertulis pada tanggal 2 Januari membayar sewa untuk tempat usaha selama 1 tahun senilai 250.000. Maka penyelesaiannya adalah penyelesaian untuk transaksi nomor 3 yaitu pembayaran sewa untuk 1 tahun senilai 250.000 adalah sebagai berikut. Karena perusahaan membayarnya dengan uang, maka secara otomatis kas yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk membayar otomatis berkurang. Karena kas berkurang, maka secara otomatis kas berada di kredit. Sedangkan yang kita bayarkan adalah sewa untuk tempat usaha. Karena sewa itu kita lakukan di awal atau di muka, maka akun yang kita gunakan adalah sewa dibayar di muka. Jadi kalau kita rekap, maka jurnal yang kita lakukan adalah debitnya sewa dibayar di muka senilai 250.000 karena perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun di awal itu 250.000, sedangkan kreditnya kas karena perusahaan membayar sewa untuk 1 tahun itu menggunakan uang kas dan secara tunai. Maka secara otomatis debitnya sewa dibayar di muka, kreditnya kas senilai 250.000. Beralih pada soal terakhir, yaitu tanggal 3 Januari membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200.000 secara kredit. Berarti pada transaksi yang nomor terakhir itu pembelian alat elektroniknya itu secara kredit. Maka jurnalnya sebagai berikut. Untuk soal terakhir tanggal 3, karena pembelian barang elektronik itu termasuk dalam bahan habis pakai atau barang habis pakai, kalau kita sering menyebutnya adalah perlengkapan, maka perlengkapan yang kita beli karena perlengkapannya itu kita bertambah maka berada di debit yaitu senilai 200.000. Kemudian karena proses pembeliannya itu kita tidak pakai uang atau secara kredit, ketika kita membeli barang secara kredit maka proses pembeliannya tidak memakai uang. Karena tidak memakai uang maka kita menganggapnya sebagai utang atau belum bayar. Karena kita belum bayar maka utang kita bertambah. Jadi utang bertambah sesuai dengan mekanisme debit dan kredit adalah di sebelah kredit. Maka jurnal untuk soal terakhir itu debitnya perlengkapan senilai 200.000 dan kreditnya utang usaha senilai 200.000 rupiah. Demikian
contoh soal jurnal yang bisa tadi kita kerjakan. Berikut ada contoh soal baru yang silahkan kalian gunakan untuk latihan. Silahkan dikerjakan di rumah di kertas, kemudian hasilnya silahkan dikirimkan kepada saya. Kalau ada pertanyaan ataupun hal yang belum diketahui, silahkan langsung japri ke kontak WA saya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dan yang lainnya, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.